Halo semuanya, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Perkenalkan, saya Muhammad Arya Putra Darmawan. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan pendapat mengenai fenomena yang semakin berkembang dalam kehidupan masyarakat, khususnya di kalangan mahasiswa, yaitu penggunaan campuran bahasa Indonesia dan bahasa Inggris dalam komunikasi sehari-hari. Jika kita perhatikan secara lebih dalam, fenomena ini tidak hanya terjadi dalam situasi informal, tetapi juga mulai merambah ke ranah akademik atau formal. Penggunaan campuran bahasa tidak lagi sekedar kebiasaan, melainkan telah menjadi bagian dari komunikasi yang dianggap normal. Hal ini tentu menimbulkan pertanyaan yang lebih kompleks, yaitu apakah fenomena ini merupakan bentuk adaptasi terhadap perkembangan global atau justru merupakan indikasi terjadinya pergeseran dalam penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Fenomena penggunaan dua bahasa dalam satu tuturan dikenal sebagai alih kode atau kode switching. Dalam perspektif sosiolinguistik, alih kode merupakan fenomena yang wajar terjadi dalam masyarakat bilingual atau maupun multilingual. Namun demikian, penting untuk dipahami bahwa alih kode tidak hanya sekedar peralihan bahasa, melainkan juga berkaitan dengan faktor sosial, budaya, dan psikologis. Dalam konteks masyarakat Indonesia, penggunaan bahasa tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai penanda identitas sosial. Pilihan bahasa yang digunakan seseorang dapat mencerminkan latar belakang pendidikan, lingkungan sosial, bahkan citra diri yang ingin ditampilkan. Masuknya bahasa Inggris dalam komunikasi sehari-hari tidak terlepas dari dominasi bahasa tersebut dalam berbagai bidang, seperti pendidikan, teknologi, ekonomi, dan budaya populer. Bahasa Inggris menjadi simbol globalisasi yang membawa pengaruh besar terhadap pola komunikasi masyarakat. Selain itu, media digital berperan sebagai katalis utama dalam penyebaran penggunaan bahasa campuran. Paparan konten berbahasa Inggris secara terus-menerus menyebabkan terjadinya internalisasi bahasa tersebut dalam pola pikir dan kebiasaan berkomunikasi mahasiswa. Jika ditinjau secara linguistik, penggunaan campuran bahasa dapat dianalisis melalui beberapa aspek. Pertama, dari segi leksikal, yaitu penggunaan kosakata bahasa Inggris yang disisipkan dalam struktur kalimat bahasa Indonesia. Kedua, dari segi sintaksis, yaitu bagaimana struktur kalimat tetap mengikuti pola bahasa Indonesia meskipun mengandung unsur bahasa asing. Ketiga, dari segi pragmatik, yaitu tujuan penggunaan bahasa tersebut dalam konteks komunikasi, seperti untuk menekankan makna, menunjukkan keakraban, atau menciptakan kesan tertentu. Selain itu, terdapat fenomena yang disebut sebagai borrowing atau peminjaman kata, di mana kata-kata asing digunakan secara tetap dalam bahasa Indonesia. Namun, perbedaan antara peminjaman dan campur kode perlu diperhatikan, karena campur kode cenderung bersifat tidak terstandarisasi dan lebih dipengaruhi oleh kebiasaan. Dengan demikian, fenomena ini bukan sekedar masalah bahasa, tetapi juga mencerminkan dinamika sosial dan budaya yang terjadi di masyarakat. Fenomena penggunaan campuran bahasa memiliki dampak yang kompleks dan
multidimensional. Yang pertama, ada dampak linguistik. Penggunaan campuran bahasa secara terus-menerus dapat menyebabkan melemahnya penggunaan struktur bahasa Indonesia yang baik dan benar. Individu menjadi kurang terbiasa menggunakan kalimat baku, terutama dalam situasi formal. Yang kedua, ada dampak kognitif. Bahasa berkaitan erat dengan proses berpikir. Penggunaan bahasa yang tidak konsisten dapat memengaruhi kejelasan dalam menyampaikan gagasan serta menghambat kemampuan berpikir secara sistematis. Yang ketiga, ada dampak sosial. Fenomena ini dapat menciptakan kesenjangan komunikasi. Individu yang tidak menguasai bahasa Inggris berpotensi mengalami kesulitan dalam memahami percakapan yang menggunakan campuran bahasa. Yang keempat, ada dampak budaya. Bahasa merupakan bagian dari identitas budaya. Penggunaan bahasa asing secara berlebihan dapat mengurangi nilai budaya yang terkandung dalam bahasa Indonesia. Yang kelima, ada dampak akademik. Dalam dunia pendidikan, penggunaan bahasa yang tidak baku dapat memengaruhi kualitas penulisan ilmiah dan komunikasi akademik. Mahasiswa dapat mengalami kesulitan dalam menyusun karya tulis yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Salah satu aspek yang perlu diperhatikan adalah proses normalisasi penggunaan bahasa campuran. Ketika suatu kebiasaan dilakukan secara berulang dan meluas, kebiasaan tersebut akan dianggap sebagai sesuatu yang wajar. Dalam konteks ini, penggunaan bahasa campuran yang awalnya tidak baku dapat berubah menjadi norma baru dalam komunikasi. Hal ini berpotensi menyebabkan terjadinya pergeseran nilai dalam penggunaan bahasa. Standar bahasa yang seharusnya menjadi acuan dapat tergeser oleh praktik penggunaan yang tidak sesuai dengan kaidah. Jika kondisi ini terus berlanjut, maka bahasa Indonesia beresiko kehilangan fungsi utamanya sebagai bahasa persatuan dan bahasa resmi dalam komunikasi formal. Jika kita melihat negara lain seperti Jepang, Korea Selatan, atau Perancis, penggunaan bahasa nasional tetap dijaga dengan sangat kuat, meskipun masyarakatnya juga menggunakan bahasa asing. Negara-negara tersebut memiliki kebijakan dan kesadaran kolektif yang tinggi dalam mempertahankan bahasa nasional sebagai identitas bangsa. Sebaliknya, di Indonesia, penggunaan bahasa campuran cenderung lebih bebas dan kurang terkontrol, terutama di kalangan generasi muda. Perbandingan ini menunjukkan bahwa penguasaan bahasa asing tidak harus mengorbankan penggunaan bahasa nasional. Menurut pendapat saya, penggunaan campuran bahasa tidak dapat sepenuhnya dihindari, terutama dalam konteks globalisasi. Namun, penggunaan tersebut harus dilakukan secara selektif dan proporsional. Bahasa Indonesia seharusnya tetap menjadi bahasa utama dalam komunikasi, terutama dalam situasi formal dan akademik. Sementara itu, bahasa Inggris dapat digunakan sebagai pelengkap untuk istilah tertentu yang belum memiliki padanan yang tepat. Dengan demikian, keseimbangan antara kedua bahasa dapat terjaga tanpa mengorbankan kualitas penggunaan bahasa Indonesia. Jika fenomena ini tidak dikendalikan, maka dalam jangka panjang dapat terjadi pergeseran bahasa yang signifikan. Bahasa Indonesia dapat mengalami penurunan fungsi dalam komunikasi formal, sementara bahasa campuran menjadi dominan dalam berbagai situasi. Hal ini dapat berdampak pada generasi mendatang yang mungkin tidak lagi terbiasa menggunakan bahasa Indonesia secara utuh dan baku. Namun, jika fenomena ini dikelola dengan baik, maka bilingualisme justru dapat menjadi keunggulan kompetitif, di mana mahasiswa mampu menggunakan dua bahasa secara efektif sesuai dalam
atau sesuai dengan konteksnya. Untuk mengatasi fenomena ini diperlukan pendekatan yang komprehensif. Pertama, meningkatkan kesadaran individu mengenai pentingnya penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kedua, memperkuat peran institusi pendidikan dalam menanamkan kaidah bahasa yang benar. Ketiga, mendorong penggunaan pandanan kata dalam bahasa Indonesia. Keempat, mengembangkan sikap kritis terhadap penggunaan bahasa dalam media sosial. Kelima, membangun kebanggaan terhadap bahasa Indonesia sebagai identitas nasional. Sebagai kesimpulan, fenomena penggunaan percampuran bahasa Indonesia dan bahasa Inggris merupakan bagian dari dinamika perkembangan bahasa di era globalisasi. Namun, fenomena ini perlu disikapi secara kritis dan bijak agar tidak mengurangi kualitas dan kedudukan bahasa Indonesia. Sebagai mahasiswa, kita memiliki tanggung jawab untuk menjaga keseimbangan dalam penggunaan bahasa, sehingga bahasa Indonesia tetap menjadi identitas utama, sementara bahasa asing menjadi pelengkap. Dengan demikian, jika kita tidak mampu beradaptasi, dengan demikian, kita tidak hanya mampu beradaptasi dengan perkembangan global, tapi juga tetap menjaga jati diri bangsa. Sekian dari saya, apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih.